Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan semua. Sehat? Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Menkominfo, Bapak Budi Aristiadi. Yang terhormat dan yang kami banggakan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Suhadjar Dewantoro, sekaligus juga mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menkominfo dan Pak Sekjen Kemendagri. Yang terhormat Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu, Koordinasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Bapak Puadi, anggota Bawaslu, Koordinasi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu, Koordinasi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu. Yang mewakili Pak Kapolri, yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Wahyu Wijada. Yang mewakili Panglima TNI, yang terhormat Bapak Letjen TNI Bambang Ismawan, Kepala Staf Umum TNI, yang terhormat dari Menko Polhukam, Bapak Majen TNI Heri Wiranto, yang mewakili Bapak Menko Polhukam, dan juga Bapak Brigjen TNI Haryadi, Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol Kemenpolhukam, Bapak Sekjen Bawaslu, Bapak Ihsan Puadi, Bapak Laboyeni, Deputi Teknis, Kepala Biro dan Kepala Pusat Inspektur Wilayah di lingkungan Sekjen Bawaslu. Yang terhormat Bapak-Bapak ahli tenaga ahli Bawaslu, yang kami cintai, kami banggakan Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Panwasli Aceh se-Indonesia. Yang terhormat dan kami banggakan, yang kami cintai, kami dorong dan kami support seluruh hati, sepenuh hati, sekuat tenaga, kawan kami, saudara seperjuangan kami, Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Panwasli Kabupaten Kota se-Indonesia, peserta apel siaga untuk menghadapi kampanye pada tahun ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di apel siaga ini. Bapak Ibu peserta apel harus berdiri. Kenapa? Tadi sudah mulai ada suara tamu undangan duduk, Bapak Ibu berdiri. Ini untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seluruh pengawas pemilu Indonesia siap untuk mengawal demokrasi. Kita pastikan seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye pemilihan umum. Tingkatkan koordinasi antar pengawas baik di tingkat maupun di tingkat baik di pusat maupun di tingkat daerah. Pastikan bahwa informasi dan pengalaman dapat dibagikan dengan efisien. Manfaatkan teknologi pemantauan dan analisis data untuk mendukung pengawasan. Pastikan tim dapat memahami dan menggunakan alat kerja tersebut secara efektif. Masing-masing jajaran pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial, identifikasi tagar populer, akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu, dan tren yang mungkin perlu diawasi. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Menkominfo di sini memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo. Jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan. Kita punya satuan tugas untuk pengawasan media sosial. Fokuskan pada strategi pengawasan di ruang publik, termasuk partisipasi dalam pertemuan umum, debat, dan acara kampanye lainnya.
Pastikan pengawasan yang cermat terhadap interaksi kandidat dengan pemilih. Berikan perhatian khusus pada pengawasan atribut kampanye di jalanan. Pastikan tim dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran terkait dengan pemasangan spanduk, poster, dan bahan kampanye lainnya. Bapak Ibu, kawan seperjuangan, kita tidak pernah pandang bulu untuk menurunkan alat peraga yang bermasalah. Namun, sekarang di media sosial banyak potongan-potongan berita yang misinformasi dan disinformasi. Katanya Bawaslu pandang bulu, Bawaslu tidak menurunkan alat peraga A dari peserta pemilu yang lain. Kami pastikan kepada masyarakat Indonesia, di depan saya ini adalah pengawas pemilu yang telah disumpah, disaksikan oleh Tuhannya, disaksikan oleh Republik ini, dan pengawas pemilu di sini saya yakin adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat mengerti tentang aturan pemilihan umum. Membentuk tim respon cepat yang dapat merespon temuan dan laporan pelanggaran dengan cepat. Koordinasikan langkah-langkah respon dan penindakan sesuai dengan pelanggaran yang terdeteksi. Secara khusus pantau penggunaan dana kampanye oleh kandidat dan partai politik. Pastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendorong jajaran Bakas Pemilu untuk berinteraksi aktif dengan masyarakat, mendengarkan keluhan atau laporan dan memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Bapak Ibu kawan seperjuangan, para sahabat sekalian, sudah saatnya kita ajarkan, kita beri contoh bahwa pengawas pemilu tidak hanya ada di kantor, namun ada di lapangan. Bapak Ibu harus siap. Tanggal 28 November ke depan, Bapak Ibu akan berkurang waktu tidurnya, akan berkurang waktu istirahatnya. Sampai kapan? Sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional selesai. Sampai dengan jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi selesai. Kita baru agak reda ketika menjelang masa tahapan akhir masa pelantikan anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Jadi pastikan Bapak Ibu mempunyai kesiapan mental maupun fisik, dan ajarkan kepada teman Panwascam, Panwas Kelurahan Desa, pengawas TPS, bagaimana cara istirahat yang benar, bagaimana cara melaksanakan tugas dan fungsi yang benar dan efektif. Tingkatkan kesadaran pengawas pemilu terhadap potensi pelanggaran, termasuk penyebaran informasi palsu, intimidasi pemilih, atau pelanggaran aturan kampanye lainnya. Bapak Ibu, walaupun pada saat ini kita sedang melakukan apel siaga, namun rupanya ada kesedihan yang melanda kita pada saat menjelang perubahan waktu dari jam 12 malam sampai setengah 1 ini. Sudah saatnya sekarang kita berdoa sejenak untuk almarhum Ketua Bawaslu Tapanuli Utara yang meninggal gugur dalam tugas pada saat pelaksanaan menjelang apel siaga. Bapak Ibu, tundukkanlah kepala sejenak, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, kita bersaudara. Saya selalu senang mengutip, ada seorang jenderal Perang Dunia Kedua di akhir perang ketika menyerahkan tanda penyerahan kekuasaannya, tanda penyerahan bahwa pasukan beliau menyerah. Pesannya begini, kawan seperjuangan, kawan
yang pernah bahu-membahu dalam bertahan, bertempur, memperjuangkan apa yang diarahkan, apa yang dimandatkan. Sungguhnya kita berasal dari bukan keluarga, bukan saudara, bahkan tidak teman sekampung. Sekarang setelah mengalami masa-masa perjuangan itu, kita akan berpisah. Namun kita saksikan pada saat ini teman-teman yang akan, saya agak ubah sedikit, yang akan berjuang mempertahankan aturan kampanye pemilu, mempertahankan suara di TPS sama dengan suara yang akan dihitung nanti pada saat rekapitulasi nasional, mempertahankan bahwa kampanye kita adalah kampanye yang sehat, kampanye kita adalah kampanye yang gembira dan nyaman. Perjuangan itu, Bapak Ibu, membutuhkan darah dan air mata. Bapak Ibu mungkin tidak mengalami yang baru, tapi kami yang mengalami, Bapak Ibu anggota Bawaslu RI yang sekarang adalah yang mengalami pemilu tahun 2019. Pemilu itu pemilu yang memperkuat dan menjelaskan kepada publik bahwa pengawas pemilu berjalan. Kita yang sampai sekarang, sampai saat ini bertahan di pengawas pemilu adalah saudara seperjuangan. Kita akan diikat nanti setelah akhir pemilu ini, menjelang pilkada ke depan, dan setelah pilkada ke depan, saksikanlah bahwa kita adalah kawan seperjuangan, kita adalah saudara, Bapak Ibu semua. Negara ini berharap kepada Bapak Ibu semua, pengawas pemilu Republik Indonesia, untuk mempertahankan seluruh aturan, untuk mempertahankan seluruh tugas dan fungsi, melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Sudah saatnya Bapak Ibu, jangan malu, jangan bersembunyi. Sudah saatnya Badan Pengawas Pemilu di depan sekarang, di depan menegakkan aturan pemilu di Republik ini. Sudah saatnya. Siapkan fisik dan mental Bapak Ibu semua. Banyak cacian, banyak godaan, namun kami yakinkan, saya yakin di depan saya adalah orang-orang terbaik yang terpilih dalam seleksi yang baik dan terpilih dalam Republik ini. Siapa kita Bapak Ibu? Bersama rakyat, bersama Bawaslu. Inilah yang kita harus ucapkan. Kita Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Inilah saatnya Bawaslu, perjuangan kita mungkin sudah dimulai kembali. Perjuangan kita akan lebih memakan fisik dan mental Bapak Ibu semua. Namun yakinkan, kita bersaudara, kita sharing, kita bagi semua hal baik suka dan duka dalam mengawasi pemilihan umum di Republik ini Bapak Ibu. Jaga kesehatan, yakinkan kepada keluarga bahwa tugas Bapak Ibu semakin berat. Walaupun kita meninggalkan waktu untuk keluarga, meninggalkan waktu untuk suami, meninggalkan waktu untuk istri, meninggalkan waktu untuk anak, insya Allah Tuhan Yang Maha Esa menilai amal dan perbuatan Bapak Ibu dalam menegakkan demokrasi di Republik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi Bapak Ibu semua, dan semoga melindungi perjalanan demokrasi di Indonesia. Ini adalah pemilu ke-6 di Republik ini. Pemilu ke-6 setelah Orde Baru. Pemilu ke-6 setelah proses demokratisasi dimulai. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini, kawan seperjuangan di sini, sahabat yang akan melakukan tugas pengawasan di sini adalah orang-orang terbaik. Saksikan Tuhan
Yang Maha Esa. Saksikan Republik Indonesia bahwa kawan seperjuangan saya ini, saudara seperjuangan saya ini adalah kawan-kawan yang bersedia, jangankan air mata, harta, jiwa pun jika diminta oleh Republik ini akan kita berikan. Terima kasih kawan-kawan seperjuangan, terima kasih para sahabat semua. Semoga kita bisa menyaksikan perjalanan demokrasi dan mengawal perjalanan demokrasi yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Om Santi Santi Om. Billahi taufik wal hidayah. Billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Sungguhnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dengan jalannya insya Allah lurus menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang teman-teman semua.